Bab 468. Pergi ke negara Pan. Erikin telah terbiasa dengan para idiot ini, entah seberapa keterlaluan dan absurdnya mereka, Erikin tidak akan terlalu terkejut. Erikin tidak menghiraukan ucapan Samuel. Tolong angkat tangan kalian bagi yang setuju untuk mengusir Erikin. Samuel berbicara perlahan-lahan. Semua orang di tempat kejadian segera mengangkat tangan mereka dan Jeksu memandang Erikin dengan tatapan provokatif dan perlahan mengangkat tangannya. Erikin, aku tidak menyangka kamu adalah orang sejahat itu. Jeksu berkata sambil bercanda. Erikin menguap dan berkata, kamu pasti sangat bahagia dalam situasi ini bukan? Lumayan. Jeksu tersenyum. Datang dari mana hak asosiasi Budo Kota B untuk mengusir aku? Erikin mencibir, kenapa? Apakah kalian juga akan mengeluarkan aku dari status kewarganegaraan aku? Kami tidak punya hak untuk mengeluarkan kewarganegaraanmu, tapi kami punya hak untuk mengeluarkanmu dari dunia seni bela diri, kata Samuel dengan wajah dingin. Erikin perlahan bangkit. Dia meregangkan pinggangnya dan berkata, dunia seni bela diri sialan macam apa ini? Aku bahkan tidak pernah bergabung di dalamnya, maka tidak ada kata pengusiran. Dasar sekelompok idiot. Kalian pikir aku bersedia bergabung dengan kalian? Setelah selesai mengucapkan kalimat ini, Erikin menoleh untuk pergi. Samuel berteriak, Erikin. Mulai hari ini, kamu tidak diperbolehkan untuk terlibat dalam hal apapun yang berhubungan dengan seni bela diri, jika tidak kami berhak meminta departemen terkait untuk menangkapmu. Oh, Erikin menjawabnya, jadi rupanya ini tujuan kalian. Baiklah, kalau begitu aku pergi. Setelah itu, dia meninggalkan asosiasi Budo Kota B. Baru saja keluar, Jeksu berjalan dari belakang. Dia mencibir dan berkata, jika kamu pergi, maka kamu akan membantu aku memikul perbuatanku untuk selamanya. Iya. Erikin tertawa, tapi apa hubungannya hidup mereka denganku? Apa kau tidak takut aku akan membunuhmu setelah aku membaik? Jeksu mencibir. Hanya kamu. Erikin mengangkat alis. Kerohaniannya seketika terlepas dan langsung menyelimuti sekujur tubuh Jeksu. Lalu dia mencibir dan berkata, hanya dengan mengandalkan benda di dalam tubuhmu itu. Jika aku bisa mengalahkanmu sekali, maka aku bisa mengalahkanmu untuk kedua kalinya. Mata Jeksu tiba-tiba menyipit dan jiwa di dalam tubuhnya tidak bisa menahan untuk tidak mendengus pelan. Erikin tidak berbicara dengan Jeksu lagi. Dia menelepon Davison Su dan pergi dari sini. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Tanya Davison Su. Erikin menguap dan berkata, pergi ke negara Pan, saatnya untuk berlatih. Anak ini sangat sombong, kata Jeksu dengan gigi terkatup. Jiwa di tubuhnya mencibir dan berkata, bagaimana dia bisa memahami kemampuan kita, dia pasti akan membayar akibatnya atas kesombongan dirinya. Kabar bahwa dia diusir dari dunia seni bela diri menuai banyak kritik pada forum Budo. Begitu diusir dari dunia seni bela diri, maka sama saja dengan buronan yang lari ke luar negeri. Bagi orang-orang seperti mereka, pejabat resmi Kota G biasanya tidak ikut campur, sehingga asosiasi Budo Kota B dapat menyandang status resmi selama bertahun-tahun. Negara Pan merupakan negara yang sangat kecil. Seni bela diri dianjurkan di sini dan dikatakan bahwa orang yang paling lemah berada di tingkatan master dan bahkan seorang anak di jalan mencapai tingkatan pejuang. Setelah memasuki negara Pan, Erikin dan Davison Su mencari tempat tinggal untuk ditinggali sementara. Duduklah di sini dan jangan bergerak. Erikin yang duduk di depan cermin berkata pada Davison Su. Setelah itu, dia mengangkat telapak tangannya dan sebuah energi menyembur keluar dan menutupi seluruh wajah Davison Su. Davison Su merasakan gelombang panas yang menjuntai di wajahnya. Perasaan ini sangat tidak nyaman, seperti darah yang mengalir deras di wajahnya. Lebih dari 10 menit kemudian, Erikin menyerahkan cermin itu kepada Davison Su. Davison Su melihat ke cermin dan berteriak, sial, siapa ini? Davison Su tidak bisa menahan teriakan ketika dia melihat wajah aneh di cermin. Erikin berkata dengan lemah, ini adalah ilmu pengubah wajah. Untuk keselamatan diri kita, lebih baik kita merubah penampilan kita. Sejak kapan kamu bisa menggunakan ilmu sihir seperti ini?
Davison Su mengerutkan kening, kenapa kamu tidak membuatku terlihat lebih baik? Eric Kin memutar matanya dan berkata, dengan kemampuan aku pada saat ini, kamu sudah harus bersyukur bila kamu memiliki wajah seperti ini. Setelah selesai berbicara, Eric Kin duduk di posisinya dan mulai menyamar. Ilmu sihir ini bukanlah sebuah ilmu yang memiliki posisi tinggi di dalam dunia pertapa abadi, tetapi ilmu ini sangat jarang ditemukan di dunia seni bela diri. Dan jenis ilmu sihir ini memiliki satu kelemahan. Bila bertemu dengan orang yang berada di tingkatan lebih tinggi, maka dia dapat melihat kebenaran secara sekilas. Lebih dari 10 menit kemudian, Eric Kin berdiri. Melihat bentuk wajah Eric Kin, Davison Su tiba-tiba menjadi geram. Mengapa kamu membuat dirimu begitu tampan? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu hanya dapat membuat wajah seperti aku ini? Davison Su melototinya. Eric Kin berkata, baru saja kemampuan aku mengalami peningkatan. Setelah Pan Gui meninggal, seluruh negara Pan bertanggung jawab atas murid seniornya. Sekarang murid seniornya itu juga dibunuh oleh Davison Su dan negara Pan adalah suatu negara tanpa pemimpin. Raja negara Pan yang berpura-pura tidak bisa memerintah negara Pan dan penguasa sebenarnya adalah sekte Pan Gui, bernama Lai Yangzong. Orang-orang di bawah partai Lai Yangzong menguasai hampir semua sektor penting di seluruh negara Pan dan murid-murid mereka tersebar di seluruh negara Pan. Ini juga untuk memastikan bahwa partai Lai Yangzong dapat menguasai negara Pan dengan benar. Reiki negara Pan sangat kuat. Eric Kin menghela nafas. Selama bertahun-tahun, Eric Kin telah melakukan perjalanan ke berbagai tempat dan tidak ada satupun yang bisa dibandingkan dengan negara Pan. Aku benar-benar tidak tahu dari mana sumber Reiki ini. Eric Kin berpikir secara diam-diam. Guru, kemana kita akan pergi sekarang? Davison Su bertanya dari samping. Eric Kin terdiam sesaat. Pada awalnya dia ingin langsung pergi ke partai Lai Yangzong, namun setelah dipikir-pikir lagi karena dia sudah membunuh Raja Pan dan merebut posisi orang lain, perbuatan ini memang tidak baik. Jadi ia melambaikan tangannya dan berkata, ayo beli rumah di suatu tempat dan tinggal terlebih dahulu. Dalam waktu setengah tahun, tujuan Eric Kin adalah menjadi Grand Superior Master. Di akhir tahun ini, dia akan menghadapi keluarga Su dan asosiasi Budo Kota B. Reiki di sini sangat kuat dan merupakan tempat yang sangat baik untuk berlatih, meskipun tidak sebagus partai Lai Yangzong, tetapi juga tidak buruk. Kedua orang itu mencari dalam waktu yang lama dan Eric Kin melepaskan kerohaniannya untuk mencari tempat dengan Reiki terkuat. Akhirnya, di depan sebuah villa di belakang gunung, keduanya berhenti. Secara kebetulan, villa ini sebenarnya adalah aset Raja Pan dan sekarang terdaftar untuk diperdagangkan. Dan harganya pun juga tidak terlalu mahal, hanya sekitar 60 miliar rupiah. Dengan harga seperti ini, dia sudah bisa membeli villa seukuran Sumanor. Itu dia. Eric Kin menunjuk ke tempat ini. Kemudian dia dan Davison Su pergi ke bank untuk menukar uang dan membeli villa itu. Apakah ini bekas kediaman Raja Pan? Eric Kin bertanya pada perantara. Perantara mengangguk dan berkata, Raja Pan memiliki lebih dari 30 aset, tetapi dia biasanya tinggal di partai Lai Yangzong dan jarang meninggal tempat ini. Jadi tempat ini tidak ada bedanya dengan tempat yang baru. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.